Halo teman-teman, welcome back to Bangkar. Bangkar, bangkrut. Halo teman-teman, welcome back to Bangkar Bro. Masih bersama gue Bosem. Dan di video kali ini, seperti yang kita lihat di judul, ada Viata Airboom ANC nih, dengan Active Noise Cancelling. Ya iyalah, ANC ya, Active Noise Cancelling kali ya. Nah, si Viata ini atau fitur ANC ini sebetulnya kan bisa dibilang fitur yang jarang ya untuk dalam TWS budget. Tapi kira-kira gimana ya kualitasnya dari si Viata Airboom ANC ini? Ayolah, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, ini dia nih Viata Airboom ANC. Tapi sebelum kita masuk ke video reviewnya, ting! Sebetulnya kita punya dua nih. Sedikit cerita, jadi waktu awal tuh Viata ngirimin kita batch pertama dari si Airboom ANC ini ya. Cuma ketika pengetesan, kualitas suaranya tuh agak sedikit aneh. Dari situ gue coba komplain dan memastikan ke pihak Viata, Kak, ini tuh kualitas suaranya emang kayak gini ya? Dan mereka akhirnya mengirimkan batch terbaru dari si Airboom ANC ini. Tapi di video ini kita tidak akan membahas perbandingan antara keduanya ya. Kita akan lebih membahas dari segi batch yang terbarunya saja. So, kita lihat aja deh di dalam box packagingnya nih ada apa aja ya. Seperti biasa, di dalamnya ada satu buah charging case, terus ada juga satu pasang earbuds-nya nih. Plus ada satu kabel USB Type-C. Kemudian dapat juga ekstra ear tips dengan ukuran yang berbeda. Dan pastinya dapat juga manual dan juga kartu garansi. Semua itu dibanderol dengan harga 439.000 kalau lihat di Instagram. Tapi kalau gua sempat ngecek di Shopee nih ya, itu tuh harganya di 459-an ke atas. Nah, dengan harga segitu untuk segi build quality-nya ini gua bilang standar ya. SN dia materialnya dari plastik, kemudian nggak terlalu kokoh tapi nggak juga yang terlalu ringkih rasanya. Dan dari segi ukurannya juga dia cukup compact nih di tangan. Jadi nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Terus kalau dibuka, di bagian tutupnya tuh kelihatan ada semacam cetakan untuk kepala si earbuds-nya. Jadi ketika ditutup tuh dan digoyang-goyang, dia nggak akan bunyi. So, the earbud sits still di dalam si charging case-nya. Tapi sayangnya di bagian engsel ini kerasa agak ringkih. Dalam artian dia tuh gampang banget ketutup ya, nggak ada penahannya. Belum lagi ditambah dengan sudut kebukanya tuh kurang dari 90 derajat, yang menyebabkan si earbuds-nya tuh jadi agak susah dikeluar masukkan. Ditambah dengan desain earbuds-nya, ini tuh dia tipe in-ear monitor dengan tangkai seperti AirPods. Cuma di sini tangkainya itu bentuknya lebih maskulin. As in kalau AirPods Pro tuh kan lebih bulat ya, seperti saya, bulat sempurna. Tapi kalau si Viata Airboom ANC ini lebih banyak garis tegasnya. Dan itu juga sih yang menyebabkan si earbuds-nya agak lebih sulit dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam si charging case. But overall untuk segi looks gue suka sih dari si earbuds-nya ini. Dia dengan finishing two tone yang mengingatkan gue terhadap Edifier TWS NB2 gitu ya. Ada warna hitamnya di bagian head, terus di bagian tangkainya ini silver metallic. Tapi BTW kalau nggak salah tuh ada juga warna putihnya ya. Cuma gue sendiri prefer ke warna hitam sih. Tapi lucunya nih, ketika ear tipsnya dibuka, si nozzle dalam earbuds-nya tuh bentuknya kelihatan bulat. Sementara si ear tipsnya tuh justru bentuk lubangnya lebih oval, yang menyebabkan agak sulit untuk menggonta-ganti ear tipsnya. Dan selain itu, ketika digunakan, si fittingnya tuh kurang ngegrip, kurang masuk ke dalam untuk telinga gua dan Dani ya. Dan juga Bro Alit juga merasa bagian head dari si earbudsnya ini agak sedikit terlalu besar. Jadi kurang nyaman aja gitu di telinga. Meskipun dari segi comfortnya sih bisa dibilang lumayan ya, dalam artian gue pakai 1,5 jam itu masih oke-oke aja. Nggak yang bikin sakit telinga, cuma ya itu tadi kerasa agak ganjel aja karena nggak masuk seluruhnya sih bagian ear tipsnya. Tapi untungnya karena earbuds ini sudah dilengkapi dengan IP protection, ratingnya tuh X5, yaitu water resistant. Jadi menurut gue sih kalau fittingnya di teman-teman cocok, ini cakep juga nih buat olahraga.
Nah, kalau ngomongin earbuds tentunya nggak kelewatan dari segi kontrolnya nih. Si Viata Airboom ANC ini masih menggunakan sistem touch control yang diklaimnya sih punya 17-in-1 touch control. Dan kalau gue breakdown sih memang nyampe segitu ya. Tapi sebetulnya dari segi komennya sendiri dia tuh hanya ada triple tap, double tap, single tap, dan long press. Cuma memang untuk komennya setiap untuk tapnya itu berbeda. Tapi overall udah lengkap sih untuk volume control, untuk play pause, untuk next dan previous track, dan juga untuk panggilan-panggilan telepon. Tapi kalau ngomongin soal musik nih ya, terkait juga dengan si kualitas suara dari si Airboom ANC ini dong. Nah, untuk kualitas suaranya sendiri, by far menurut gue ini adalah produk Viata dengan suara yang paling bagus ya untuk rentang harga segini. Dengan 13 mm graphene driver yang dimiliki oleh Viata Airboom ANC ini, kualitas suara yang dihasilkannya menurut gua itu live up to its name ya. As in, dia tuh kan Airboom namanya. Jadi ya, suaranya airy dan boomy. Untuk bagian treble-nya, gue bisa bilang dia cukup ngecering, cukup crisp, cukup clear juga. Plus untuk bagian vokalnya juga itu kerasa detail dan natural. Tapi untuk bagian bass ini di luar kebiasaan Viata sih. Jadi dari produk-produk Viata yang pernah kita coba, let's say kayak si Airboom Legacy Pro 2, atau juga ada si Viata Airboom Nitro X yang gaming mode. Nah, untuk segi kualitas bassnya, gue bisa bilang ini lebih punchy, lebih bulat, dan lebih, lebih kering gitu. Karena kalau yang dulu-dulu itu kerasa, terutama di bagian sub bass itu kadang suka pecah, yang maksa mau dapat ke rumbling, ngegeter, tapi ujung-ujungnya malah jadi sember. Tapi itu tidak terjadi di Airboom ANC ini. Meskipun nih, si Airboom ANC yang gua pegang ini adalah batch terbarunya. Tapi kalau dibandingkan dengan batch pertama yang gua komplain ke pihak Viatanya, ini tuh kualitas bassnya masih agak sedikit sember dan pecah gitu sih. But overall, gue bisa bilang gue suka sih dengan kualitas Viata Airboom ANC yang terbarunya ini. Dan gue sempat nanya juga ke pihak Viata, nih Kak, ini apakah akan menjadi standar kualitas untuk Airboom ANC ini atau masih ada yang lama juga? Nah, kalau menurut mereka sih bilangnya, iya Kak, ini nanti akan menjadi standar produk untuk kualitas suaranya yang ANC ini ya. So, misalnya teman-teman tertarik untuk beli sih, make sure aja untuk mendapatkan produk yang ini. Nah, itu tadi dia sound sample dari Airboom ANC ini. Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut gue sih ya seperti yang tadi gue ceritakan, gue cukup suka dengan karakter suara si Airboom ANC ini. Meskipun kalau untuk selera gue pribadi banget, itu agak terlalu boomy ya bassnya, dan kurang kering gitu si bagian bassnya. Tapi overall masih oke banget sih. Belum lagi kalau ngomongin konektivitas, si Viata ini menggunakan Bluetooth 5.0 dengan audio codec SBC dan AAC. Agak sedikit disayangkan terutama buat teman-teman yang menggunakan Android, pasti ngarepnya ada aptX atau aptX adaptif gitu kan yang lagi hip sekarang. Tapi dengan kodek AAC-nya ini menurut gue sudah cukup menghasilkan suara yang baik sih, baik itu di iOS maupun di Android. Selain itu untuk pairing dia juga udah cukup gampang ya. Kalian tinggal buka case-nya, tidak perlu dikeluarkan earbuds dari dalam. Jadi yaudah kalian tinggal cari Bluetooth-nya si Airboom ANC, nanti nongol, klik aja tuh langsung pair. Plus untuk auto reconnecting kalau kalian udah pairing itu juga cepat. Dan si Viata Airboom ANC ini juga udah support single mode baik yang kanan maupun yang kiri, dan itu udah flawless banget kok. Untuk beralih dari single mode ke stereo mode-nya itu udah enak banget. Cuman ya, meskipun si Viata ANC ini juga mendukung fitur auto on dan auto off untuk si earbuds-nya, yang gua temukan selama pemakaian itu untuk auto off-nya kadang bermasalah. Jadi ketika dimasukkan itu nggak mati sama sekali. Bahkan ketika gua matikan secara manual, terus gua shake,
itu tuh tiba-tiba nyala lagi si earbudsnya, masih di dalam case. Beda cerita dengan yang lama. Kalau yang lama itu charging case-nya nggak terlalu masalah sih, as in ya kalian masukin si earbuds ke dalam case, itu tuh bakal mati setelah beberapa detik. So ya, saran gue nih ya buat teman-teman yang berencana beli atau mungkin sudah beli nih, pastikan juga ketika unboxing produk kalian yang dapatkan itu tidak terjadi masalah seperti ini. Oh ya, satu hal lagi nih dari si koneksi, yaitu latensinya. Meskipun si TWS Vieta Airboom ANC ini nggak punya gaming mode ya, tapi menurut gua sih latensinya masih fine-fine aja. As in, baik di iOS maupun Android, ketika digunakan untuk sosial media di Instagram, TikTok, IGTV, dan juga movie streaming di Netflix dan juga YouTube, ini tuh udah cukup tipis kok si delay-nya. Jadi masih agak berasa, tapi ya masih tolerable lah. Masih cukup kok kalau untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Tapi kalau buat main game sih yang gue rasakan agak sedikit lebih delay lagi. Kita lihat aja deh latency testnya. Oke, kita masuk ke bagian terpenting dari si Vieta Airboom ANC ini, yaitu mikrofonnya. Kenapa mikrofon? Karena berkaitan juga dengan active noise cancelling dan juga transparency hearing. Dari segi mikrofonnya sebetulnya gue nggak dapet ya spesifikasinya dia menggunakan apa dan berapa jumlahnya. Tapi untuk kualitas mikrofonnya gue coba pakai teleponan di WhatsApp dan juga untuk telepon biasa, ini tuh masih fine. As in, masih bisa digunakan, suara yang dikeluarkannya juga cukup clear dan natural, cuma agak sedikit kerasa jauh gitu, agak sedikit mundur si suaranya. Belum lagi nggak tahu kenapa ketika subjek ngomong, ketika gua ngomong, ini tuh kadang selawan bicara gua ngerasa itu suara apaan sih, kok kayak ada ada kresek-kresek gitu, kayak ada semacam static noise-nya gitu. Dan juga untuk ambient suara di sekitar gua itu masih masuk ya. Meskipun agak sedikit di blocking sih, atau mungkin lebih tepatnya di filter ya, karena masih kerasa kresek gitu sih suaranya. Seolah-olah mikrofonnya itu agak sedikit bekerja keras untuk menolak si ambient suara di luar ini. Tapi mungkin itu berkaitan juga sih dengan fitur Active Noise Cancelling-nya. Nah, kalau ngomongin Active Noise Cancelling, kenapa tadi gue bilang berkaitan erat dengan mikrofon? Karena biasanya mic itu di dalam earbuds berfungsi untuk menangkap suara kan. Kalau di Active Noise Cancelling justru itu untuk memproduce frekuensi suara yang sama dengan noise di luar. Dan menurut gua sih Active Noise Cancelling si Vieta Airboom ANC ini yang diklaimnya bisa memblok up to 25 decibel dan juga 90% noise ambience, agak sedikit di bawah klaimnya sih. Karena selama pemakaian nih, ketika gua berkendara, ketika gua di studio gitu, untuk noise seperti suara kendaraan, mesin mobil gua gitu ya, terus juga kipas angin, terus juga refrigerator kalau gue lagi jajan ke Indomart, itu udah cukup keblok kok dengan si Vieta Airboom ANC ini. Tapi untuk suara angin dan juga suara manusia kalau lagi ngobrol, itu masih agak tembus, nggak terlalu keblok. Cukup wajar mengingat up to 25 decibel saja sih yang diblok oleh si Vieta Airboom ANC ini. Dan mengingat harganya apalagi ya. So, ini untuk ANC-nya gue udah cukup rekomen sih. Dan selain itu juga dia sudah dilengkapi dengan fitur transparency hearing yang berfungsi untuk mengenhance atau memperkeras suara yang ada di luar tanpa harus mengeluarkan earbuds. Sayangnya untuk fitur ini yang gua rasakan itu masih kerasa mendem ya. As in ya lu kayak masih harus kayak nggak kerasa aja gitu bahwa transparency hearingnya jalan. Tapi sayangnya nih, dari transisinya sendiri, dari ANC mode ke ANC off, terus juga ke transparency hearing, ataupun balik lagi, itu tuh ada selalu notifikasi cewek sih untungnya ya, cantik kayaknya kedengarannya sih, ngomong ANC off, transparent mode. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan itu mempause atau menghentikan sebentar si media yang sedang kalian mainkan. Meskipun ujungnya jalan lagi sih. Tapi kalau gue pribadi, transisinya tuh agak sedikit mengganggu. Kita dengar aja deh sound sample dari mikrofon dan juga ANC-nya.
Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Hiata Airboom ANC dalam kondisi hening. Gimana nih suaranya? Sekarang kita coba dalam kondisi ramai. Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Hiata Airboom ANC dalam kondisi ramai. Gimana nih suaranya? Apakah background noise-nya masuk banget dan menutupi vokal gua? Atau teman-teman masih bisa mendengarkan suara gue dengan cukup jauh? Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari Hiata Airboom ANC. ANC off. Transparency mode. ANC on. ANC off. Transparency mode. ANC on. Nah, dengan fitur-fitur seperti yang tadi gue jelaskan, tentunya daya tahan baterai juga menjadi salah satu concern dong. Apakah dia tahan lama, ataukah dia boros. Dari si Viata Airboom ANC ini, untuk charging case-nya sendiri, dia tuh kapasitasnya 200 mAh. Sementara untuk earbuds-nya, dia tuh di 35 mAh. Dengan klaim playtime-nya sekitar 4 jam gitu deh, kalau nggak salah. Dan memang dari hasil pengetesan gue sih, dengan ANC nyala di volume 50%, itu tuh kurang lebih nyampe sih di 3,5 jam. Sementara dengan ANC off itu tuh di 4 jam lewat dikit lah, 10 menitan. Balik lagi, tergantung ke volume yang kalian gunakan juga pada saat memainkan media. Sementara untuk chargingnya sendiri di earbuds-nya ini gue dapet 10 menit itu menjadi 80% kapasitasnya. Dan untuk mencapai 100% itu tuh di 1 jam. Meskipun ketika diperhatikan, lampu LED di bagian bawah case-nya nih masih nyala. Artinya dia belum sepenuhnya penuh. Ya gitulah pokoknya sepenuhnya penuh. So, kesimpulannya, Viata Airboom ANC ini rekomendasi atau enggak? Kalau buat gue pribadi, gue cukup suka dengan kualitas suaranya, dan gue masih bisa merekomendasikan si Viata Airboom ANC ini. Tapi dengan catatan, make sure juga teman-teman belinya di official store. Dan juga tadi seperti yang gue ceritakan di awal, make sure juga kalian unboxing videonya kalau kenapa-napa nih ya, takutnya kayak yang unit yang kita dapat gitu charging case-nya bermasalah, atau mungkin si suaranya bassnya pecah. Jadi buat teman-teman yang membeli akan lebih nyaman juga untuk mengklaim garansinya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem. And until next time, stay humble and positive.